Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut tahun baru, memasuki tahun 2026. Bagaimana keadaan kita ketika kita memasuki tahun yang baru? Semoga kita tetap optimis dan tetap taruh harapan kita kepada Tuhan, karena Dialah sumber berkat kita semua. Saya akan bacakan beberapa ayat dalam Alkitab yang berkaitan dengan pergantian tahun. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 dikatakan, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. 1 Raja-Raja 20 ayat 22, baiklah kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. 2 Raja-Raja 13 ayat 20, adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. 1 Tawarikh 20 ayat 1, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. 2 Tawarikh 24 ayat 23, pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. 2 Tawarikh 36 ayat 10, pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Kita telah membaca bagaimana kebiasaan raja-raja zaman dahulu ketika mereka memasuki pergantian tahun. Kalau di zaman sekarang pergantian tahun itu dirayakan ya dengan pesta pora, dengan kemeriahan, dengan penyalaan kembang api. Tetapi di zaman dahulu justru raja-raja itu ketika mereka memasuki pergantian tahun, mereka mengadakan peperangan. Biasa ya mempersiapkan diri untuk sebuah peperangan. Raja Daud, juga Raja Moab, Raja Amon, Nebukadnezar, mereka juga mengadakan peperangan pada pergantian tahun. Tentu di dalam peperangan yang diharapkan adalah sebuah kemenangan untuk memperbesar kerajaannya, untuk memperbesar nama kerajaannya. Dalam kehidupan kita hari-hari ini mungkin kita tidak berperang dengan senjata, tetapi peperangan kita adalah peperangan dengan kuasa-kuasa gelapan, roh-roh jahat di udara. Dan di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, perkenakanlah selengkap senjata Allah. Di dalam berperang kita membutuhkan selengkap senjata Allah. Selain itu juga kita butuh pengurapan, karena pengurapan itu juga penting, perlu supaya kita mengerti kehendak Allah dan kita mendapatkan tuntunan dan pimpinannya. Ketika seseorang dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, maka keputusan-keputusan yang diambil pasti akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan orang tersebut. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri dalam kita berperang, dalam kita menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa hidup manusia itu hari-harinya seperti orang yang sedang berperang. Dan di dalam peperangan kita membutuhkan penolong, membutuhkan pribadi yang dapat kita andalkan. Siapa lagi pribadi yang dapat kita andalkan selain dari Tuhan Yesus Kristus? Dialah penolong kita yang sejati. Dia akan pimpin kita, akan bimbing kita. Bahkan ketika kita lemah, Dia yang beri kekuatan kepada kita untuk kita selesaikan peperangan dengan meraih kemenangan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau, biar setiap kami beroleh pengurapan dari Engkau Tuhan. Untuk kami menjalani kehidupan ini, kami perlu Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan, kami perlu kekuatan-Mu, karena kami lemah tanpa Engkau. Kami butuh urapan Roh Kudus supaya kami juga mengerti kehendak Allah. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua supaya kami dapat mengerti kehendak Allah dan menemukan makna hidup yang sebenarnya di dalam Engkau Tuhan. Ada tujuan-tujuan Allah yang mulia yang akan Tuhan genapkan dalam hidup setiap kami semua umat-umat-Mu.
Kiranya Tuhan juga membuka jalan untuk pemberitaan Injil, kebenaran firman Tuhan diberitakan dengan lebih mudah untuk diterima oleh siapapun juga, sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan dan diselamatkan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Immanuel berkuasa atas kami semua dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, baik dilihat orang maupun dalam kehidupan pribadi kami. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus mengurapi setiap kami dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, untuk kami melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Tuhan, tetap dalam pimpinan Tuhan, tetap dalam kasih karunia Allah yang akan menopang hidup kami semua. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.